guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Kasih Cun. Jadi di YouTube aku yang kali ini aku bakalan ceritain pengalaman horor aku. Yes guys, creepy story. Jadi ini tuh kejadiannya di rumahku. Dan setiap orang yang ada di rumahku itu benar-benar ngerasa ketakutan. Tapi ya nggak sampai ketakutan karena nggak sampai ketakutan banget. Ya karena kita juga percaya sama Allah, sama Tuhan. Jadi ini aku ceritain dari Mama aku itu yang pertama kali dijumpain sama hantu itu mama aku pertamanya. Kemudian ke aku, ke abi aku, ke teman-teman aku, gitulah guys kira-kira. Jadi kemarin mama aku itu dia lagi nyapu. Itu nyapu, mama aku kan biasanya sering sholat subuh. Gitu, jadi dia setiap jam 3 itu selalu bangun mamaku. Jadi waktu mamaku bangun itu mamaku tuh nyapu. Karena kan kami jualan, mamaku tuh jualan. Itu jam 3 harus udah siap-siap. Terus setengah 4-nya ngegoreng. Jadi di jam 3 tadi mama aku itu selesai nyapu, dia keluar rumah nih. Nah kebetulan di sebelah rumah kami tuh ada pohon kuini besar, terus di sebelahnya itu ada pohon jambu, dan itu dipagerin. Di sebelah pagernya lagi tuh ada pohon pisang yang banyak guys. Jadi di situ mama aku selesai nyapu, dia keluar, katanya sih mau beli kayak minyak goreng atau tepung gitu-gitulah guys, sebagainya. Terus mama aku waktu keluar, terus dia waktu pulang dari belanja itu guys, mama aku itu katanya ngeliat kuntilanak. Terus dia itu di atas pohon kuini, kalau nggak salah sih katanya di atas pohon kuini dia itu lagi duduk. Terus dia katanya sambil mainin rambut. Dan itu aku nggak percaya karena aku nggak pernah ngeliat sama sekali gitu. Jadi aku kayak mana mungkin ya gitu-gitulah ya kan, kayak aku tuh nganggap mama aku itu bohong. Terus nggak lama kemudian yang dijumpain atau yang dinampakin lah gitu kan, yang dinampakin wujudnya tuh sama dia tuh temen aku. Jadi temen aku itu kayak main ke rumah aku malam-malam, dan kebetulan dia itu nginep guys. Jadi pas dia nginep itu mereka itu kayak nongkrong dulu di sebelah rumahku yang kebetulan deket banget nongkrongnya dengan pohon itu. Dan aku nggak percaya, katanya dia ngeliat si Kunti ini terbang dari pohon pisang yang aku bilang tadi, pohon pisang yang banyak itu, terbang ke pohon si Kuini ini tadi. Dia terbang ke atas. Terus teman aku shock dong, kayak hah gitu kan. Aku juga nggak percaya, tapi kayak oke lah gitu kan. Aku di situ masih kayak, karena udah 2 orang yang dinampakin, terus dia cerita ke aku kayak ragu buat percaya atau enggak. Terus di situ aku masih oke lah gitu. Nggak lama kemudian adik aku, bukan adik kandung sih, adik sepupu gitu ya. Adik sepupu aku itu kayak dia tuh usianya sekitaran 2 tahun. Jadi dia tuh kan sering main ke rumah aku, dan kebetulan dia kemarin nginep sama keluarganya di rumah aku. Kami kan 2 lantai rumahnya, jadi di kamar atas itu kebetulan kamar atas dan kamar bawah itu jendelanya sama-sama mengarah ke pohon kuini. Nah jadi di situ kan adik aku ini awalnya mau tidur sama aku. Yang 2 tahun ini awalnya mau tidur sama aku di kamar aku. Terus tiba-tiba waktu dia mau masuk ke kamar aku, dia bilang nggak jadi kak, katanya kayak gitu. Terus dia kayak tiba-tiba nangis gitu.
waktu dia ngelihat jendela tiba-tiba dia nangis, aku juga nggak tahu kenapa, tapi ya udahlah gitu, karena dia udah nangis jadi aku coba buat nenangin dia karena dia nangis tadi kan, takutnya berisik. Ya udah, jadi akhirnya kami tidur di depan di ruang tamu. Terus guys, berapa hari kemudian sebelum aku ke Jakarta, aku itu tidur di kamar atas yang kebetulan jendelanya langsung ngarah ke dahan-dahan pohon, kayak daun gitu-gitu, batang-batangannya langsung mengarah ke situ guys. Dan aku gak percaya sama apa yang aku lihat, yang tadinya aku cuman anggap alah itu paling bohongan buat nakutin, karena kebetulan aku juga lumayan takut sama yang kayak gituan gitu kan. Terus aku gak percaya, bener-bener gak percaya sama apa yang aku lihat. Itu tiba-tiba itu kan gimana ya, misalkan di tempat tidur terus depannya langsung ngarah ke jendela dan itu ada gordennya. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba gordennya itu kebuka, dan kalian tahu apa yang aku lihat? Di situ ada Kunti, dia pakai baju putih, cuman dia ngebelakangin aku. Jadi pas tiba-tiba gorden itu terus gitu kebuka, terus dia ngebelakangin aku guys. Memang aku nggak bisa lihat mukanya, cuman katanya ada yang bilang mukanya itu lumayan hancur. Di situ aku juga kaget gitu kan, cuman aku juga nggak bisa langsung lari gitu aja, jadi kayak aku masih penasaran walaupun aku ketakutan. Jadi di situ kayak dia tuh lagi gini, dia tuh lagi nyisir rambutnya kayak gini, tapi itu rambutnya tuh kayak panjang banget, cuma aku nggak tahu ya panjangnya seberapa. Dia tuh hampir nyentuh tanah sih bisa dibilang. Jadi pas aku lihat itu tuh kayak nggak ada ujungnya gitu rambutnya. Jadi dia tuh nyisir, terus waktu dia kayak dia nggak bersuara sama sekali, dia cuman kayak nunjukin wujud aslinya, yaitu dengan cara dia mau nunjukin kalau dia tuh emang beneran ada. Karena kan aku ragu kemarin tuh kan, waktu aku ragu itu ya udah dia nunjukin kalau dia tuh beneran ada di situ. Dan kami sama sekali kayak memang dia nggak ngeganggu, cuman dia sering nunjukin wujudnya gitu. Dan kebetulan kemarin waktu kami mau pergi satu keluarga gitu kan, kami mau pergi ke mana ya, ke pantai sih kalau nggak salah gitu kan. Waktu kita pergi ke pantai, jadi ini rumah kosong, dan setelah kita pulang ke pantai dan di rumah itu bener-bener kayak auranya itu beda gitu, kayak yang biasanya, tapi kita masih tetap biasa aja. Dan tiba-tiba kebetulan mama aku ini kayak nyapu halaman malam-malam, karena katanya kan ada mitos jangan nyapu halaman malam-malam, nanti katanya diliatin gitu kan. Mama aku nggak percaya sama itu. Terus tiba-tiba selesai nyapu malam-malam ini kan pulang kami dari pantai, mama aku tuh nyapu di area halaman yang di sebelah rumah ini tadi kan. Terus setelah dia nyapu, dia nih mandi gitu. Selesai mandi, dan kalian pasti nggak percaya, tiba-tiba mama aku tuh teriak. Kami spontan kaget bilang kenapa gitu kan. Terus mama aku bilang tadi ada yang muncul di depan dia. Waktu dia keluar dari kamar mandi tuh buka pintu katanya, terus langsung muncul. Terus mama aku langsung teriak, kami datang, katanya terus sudah nggak ada sama sekali gitu. Terus guys, aku itu disuruh mama aku sama abi aku tuh buat nyuci piring, dan kebetulan kayak wastafelnya itu berada di ujung. Aku juga nggak percaya sama apa yang aku lihat guys. Jadi itu kan wastafel, di depan wastafel itu langsung ngarahi jendela belakang rumah. Aku juga nggak tahu siapa yang aku lihat, cuman itu kayak bayangan, dan itu bayangannya kayak benar-benar lari cepet gitu. Jadi aku kayak udahlah gitu kan. Aku cuman kayak baca-baca aja, baca-baca kayak ayat kursi dan lain-lain. Dia tuh kayak mantau, walaupun aku nggak lihat dia di mana, cuman aku merasa kayak aku tuh dipantau. Karena kebetulan itu aku nyuci piringnya jam 10 malam lewat, dan itu semuanya udah pada tidur. Mama aku juga udah naik ke atas, jadi aku juga berusaha kayak
udahlah baca ayat-ayat aja gitu. Jadi aku sambil nyuci piring sambil baca-baca ayat gitu kan guys. Oke guys, jadi ini yang terakhir aku cerita tentang pengalaman creepy story aku. Waktu aku SD itu ada yang meninggal, teman aku itu namanya Audi, almarhum Audi. Jadi itu kemarin itu waktu aku SD, kebetulan tuh satu kelas sama dia gitu. Dan dia tuh meninggal gara-gara mah, katanya sih gitu, mah, terus dia punya asam lambung, dan kebetulan dia juga karena dia lemah, terus dia juga terkena tipes. Jadi dia memang badannya udah gak kuat, terus dia meninggal. Jadi waktu kami ziarah, dan kebetulan itu kayak sebelum lebaran gitu ya, jadi kami tuh ziarah, dan waktu kami ziarah itu kami ada sekitaran, nggak satu kelas sih guys, karena kan itu kuburan. Pokoknya satu kelas itu kami ada hampir 50 orang, nggak mungkin langsung ke situ, jadi kami ganti-gantian. Terus guys, teman aku bilang gini, itu kain kafan gitu, katanya kayak gitu. Aku nggak percaya karena kebetulan di situ lagi longsor, karena kan kebetulan kuburannya itu deket sama sungai, jadi katanya yang di ujung lagi longsor dan ada yang belum dapat jenazahnya. Jadi di situ kami nggak percaya sama apa kata dia, tapi kami juga mikir itu kayaknya juga kain kafan gitu kan. Terus waktu kami benar-benar lihat teliti, itu kayak benar-benar kain kafan, tapi dia terkubur karena itu kan tanah longsor, jadi gini. Terus itu pas di ujung tanah longsor itu kain kafannya, jadi kayak kelihatan cuman di bagian kaki gitu kain kafannya. Jadi kami kayak takut, jadi kami langsung datengin ke petugasnya, kayak petugas kuburan itu yang kayak pembersihnya gitu kan. Jadi kami datengin, terus kami bilang, apa itu kain kafan bukan gitu, kami bilang itu karena longsor kemarin kami juga takut. Jadi kami bilang aja ke petugasnya, terus dia yang ngecek. Kami gak berani lihat lagi karena kayak gitu, dan kebetulan itu udah sore. Jadi kami langsung pulang. Setelah kami pulang, kami mandi wajib semua, kayak baca-baca, karena kan kami ngeliat gitu kan, ngeliat langsung kalau itu emang bener-bener kain kafan gitu kan guys. Karena kan di satu sisi lain kalau kami ngelihat kami nggak ngomong, kami takut juga kayak digentayangin atau apa gitu. Jadi kami langsung pulang dari kuburan langsung bersih-bersih, karena kan itu emang kalau di Islam sih menurut aku itu wajib kalau dari kuburan bersih-bersih. Tapi nggak tahu juga ya, kalau aku salah aku minta maaf juga. Jadi guys, kayaknya cuman itu aja sih creepy story aku. Jadi buat kalian yang mau aku lanjutin kayak jadi part 2, soalnya itu ada lumayan banyak sih guys, cuman masih itu sih yang aku ingat gitu. Kalau emang kalian mau lanjut part 2, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakalan ceritain yang aku lupa, aku berusaha ingat, nanti aku bakal catat apa-apa aja yang pernah aku lihat gitu. Mungkin ini udah selesai sih ceritaku, soalnya nanti kalau kelamaan kalian takutnya ngebosenin juga. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya guys. Bye.